nama saya Syafira Dipan Rasayu, absen 32. Saya Azhara Inawamulan, absen 7. Saya Olimpi absen 26. Perkenalkan, nama saya Agnes Kristia Putri Kinasi, absen 1. Perkenalkan, nama saya Luis Fabiana, absen 19. Perkenalkan, nama saya Farah Sanita, absen 13. Kekuasaan Kesultanan Kutai. Kesultanan Kutai adalah sebuah kerajaan di Pulau Kalimantan bagian timur yang bermula dari kerajaan Hindu yang berdiri pada tahun 1300 di Kutai Lama, lalu berubah menjadi kerajaan Islam di tahun 1575. Kerajaan ini berawal di Jaitanmaya dan kemudian berpusat di tepian batu. Dengan alasan stabilitas dan pertahanan, pusat kerajaan kemudian berpindah ke Pemarangan dan terakhir di tepian Pandan. Pada tahun 1635, Kerajaan Kutai Kertanegara berhasil memenangkan perang melawan Kerajaan Kutai Martapura, sehingga wilayah Kerajaan Kutai Kertanegara bertambah luas melalui aneksiasi terhadap Kerajaan Martapura. Dan nama Kerajaan Kutai pun diubah menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara in Martapura. Sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang terkenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Kerajaan Kutai sendiri berdiri sekitar abad keempat dan terletak di Muara Taman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para arkeologis saat ditemukan sebuah prasasti yaitu Yupa atau berupa tugu batu. Bukti arkeologis tentang keberadaan kerajaan ini adalah temuan tulisan di atas 7 yupa antara tahun 1879 dan 1940 di daerah hulu Sungai Mahakam. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Palawa atau huruf yang banyak digunakan wilayah India Selatan dan berbahasa Sanskerta. Dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mula Warman dan Asma Warman diduga memiliki pengaruh dari bahasa India. Hal tersebut dikarenakan kata Warman pada setiap akhiran nama berasal dari bahasa India yang biasa digunakan oleh masyarakat India bagian selatan. Inilah yang menyebutkan bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dengan pengaruh budaya India begitu kental. Tak heran jika pola kehidupan pada masa itu juga menyerupai kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Keruntuhan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai runtuh pada 1635 setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai. Kronologi runtuhnya Kerajaan Kutai Martapura yaitu karena terjadinya pertempuran antara Kerajaan Kutai Martapura yang dipimpin oleh Dharma Satya dengan Kerajaan Kutai Kertanegara yang dipimpin oleh Raja ke-13 yaitu Aji Pangeran Anung Panji Mendapa. Dan pada akhirnya Pangeran Sinung Panji Mendapa berhasil mengambil alih Kerajaan Kutai Martadipura. Beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Kutai. Yang pertama, perebutan kekuasaan antara Kerajaan Kutai Martapura dengan Kerajaan Kutai Kertanegara. Yang kedua, konflik internal akibat pergantian pemimpin secara tiba-tiba. Ketiga, kondisi kepemimpinan yang tidak stabil. Keempat, pergeseran politik di Jawa pada abad keempat Masehi. Yang terakhir, tumbuhnya kerajaan Islam di tanah air. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kerajaan Kutai adalah pada masa pemerintahan Raja Mula Warman ditulis dalam prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mula Warman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya. Selain itu juga dijadikan sebagai untuk persembahan dewa. Selanjutnya, masa kejayaan pemerintahan Mula Warman bukan hanya ditandai dari bukti yang tertulis. Aspek yang mendorong kerajaan tersebut mencapai masa keemasan. Bukti sejarah Kerajaan Kutai. Yang pertama yaitu Prasasti Yupa. Prasasti Yupa ini ditemukan di sekitar Muara Taman dan prasasti ini terdiri dari 7 buah yupa. Di prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta
Sanskerta, dan huruf Pallawa. Isi prasasti tersebut menuliskan tentang Raja Kutai yang bernama Mulawarman yang beragama Hindu, ayahnya bernama Aswawarman, dan kakeknya bernama Kudungga. Salah satu yupa menuliskan raja yang memerintah kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. Yang kedua, Arca. Arca ini ditemukan di sekitar Goa Gunung Kombeng yang diyakini sebagai peninggalan kerajaan Kutai. Yang ketiga, kura-kura emas. Kura-kura emas ditemukan di area Lokalang, hulu Sungai Mahakam. Kura-kura emas ini merupakan benda persembahan dari kerajaan Cina untuk putri Raja Kutai, yaitu Aji Bidara Putih. Dan yang terakhir, pedang Sultan Kutai. Pedang Sultan Kutai merupakan peninggalan di abad ke-13. Pedang ini terbuat dari batu mulia serta emas. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara saat pemerintahan Raja Kunawarman. Di masa itu, masyarakat Tarumanegara berdagang beras dan kayu jati, serta membangun terusan sepanjang 6.122 tombak yang pada akhirnya membantu perkembangan ekonomi. Kerajaan Tarumanegara runtuh ketika dipimpin oleh Raja ke-13, yaitu Raja Tarusbawa, setelah menggantikan raja sebelumnya, yaitu Linggarwarman, yang wafat pada 669 Masehi. Pergantian kekuasaan ini menjadi pemicu berakhirnya Kerajaan Tarumanegara, karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Sunda. Pengalihan kekuasaan ini ternyata tidak disepakati oleh Kerajaan Galuh, sehingga kerajaan tersebut memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah markas Kerajaan Tarumanegara pun dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Tidak hanya itu, sebab lain runtuhnya Kerajaan Tarumanegara adalah karena adanya gempuran dari beberapa kerajaan yang ada di masa lampau. Terlebih Kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan terbesar dan penting di Nusantara. Setelah Tarusbawa tidak lagi memimpin, kedudukan Raja Kerajaan Tarumanegara diambil alih oleh Sudarwarman. Kerajaan Tarumanegara sudah mulai mengalami kemunduran yang cukup signifikan ketika dipimpin oleh Raja Sudarwarman. Dan pada akhirnya Kerajaan Tarumanegara pun runtuh pada abad ke-7. Bukti sejarah Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama yaitu ada prasasti Cirutan. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Cirutan dekat muara Sungai Cisadane, Bogor. Prasasti tersebut memiliki huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang disusun dalam bentuk soroka. Di samping tulisan tersebut ada lukisan seperti laba-laba dan sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Lalu yang kedua ada prasasti Jabu. Prasasti ini ditemukan di Bukit Kolengkap di perkebunan Jabu. Prasasti tersebut memakai huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang terdapat gambar telapak kaki yang isinya memuji Raja Mulawarman. Yang ketiga ada prasasti Kebun Topi. Prasasti ini ditemukan di Pasir Giantung, Kecamatan Nanggung. Prasasti Kebun Topi ini memakai huruf Pallawa, bahasa Sanskerta, serta terdapat gambar telapak kaki Gajah Airawata, kendaraan Dewa Indra Prasasti yang berisi tentang keberhasilan Raja Kunawarman dalam menaklukkan musuhnya. Yang keempat ada prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti tersebut dibaharkan pada sebuah batu bulat panjang dan isinya paling panjang di antara semua prasasti Tarumanegara. Yang terakhir ada prasasti Muara Cilanten. Prasasti ini ditemukan di Bogor dan tertulis dalam aksara yang tidak dapat dibaca, serta di sampingnya tulisannya terdapat lukisan telapak kaki. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara berada di bagian barat Pulau Jawa, khususnya berada di sekitar Sungai Citarum. Lalu, pusat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara sendiri terletak di daerah yang kini dikenal sebagai Jawa Barat. Wilayah tersebut mencakup bagian utara hingga pesisir pantai dan Banten, serta di bagian tengah di sekitar Bogor dan Bekasi. Pengaruhnya juga
mencapainya timur, yaitu di Cirebon. Pada saat itu, Kerajaan Tarumanegara juga memiliki hubungan diplomatik dengan Cina. Silsilah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja di awal didirikannya. Sayangnya, kuasa mengenai silsilah Kerajaan Tarumanegara sangat baik, dan dari 12 raja tersebut hanya 2 di antaranya yang merupakan keturunan langsung dari raja sebelumnya. Mereka adalah Raja Dharma Yawarman, putra dari Raja Jaya Sinawarman, dan Raja Chandrawarman, putra dari Raja Indrawarman. Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara atau Taruma adalah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan lindung aliran Wisnu. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jaya Singawarman yang berasal dari India pada tahun 358. Raja Jaya Singawarman memberi nama kerajaannya Tarumanagara dari nama pohon tarum yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Raja Jaya Singawarman memerintah dari tahun 358 Masehi sampai 328 Masehi dan setelahnya memutuskan untuk menjadi petapa. Kepemimpinan Kerajaan Tarumanegara lalu dilanjutkan oleh Raja Dharma Yawarman.